Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Kontrol dan Audit Sistem Informasi. Perkenalkan, kami dari kelompok COVID yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Ridho Rahab. Yang kedua, Samuel Rizky Ananda Sitindaon. Yang ketiga, Wandra Alfaiz. Yang keempat, Mutiara Dinis Margolang. Yang terakhir adalah Mawar Adilia Boru Marpaung. Pada video kali ini, kami akan membahas materi dari minggu 1 hingga minggu 7. Kami harap kepada teman-teman yang menonton dan mendengarkan ini akan memahami apa itu audit teknologi informasi, dari dasar hingga implementasi, tata kelola, dan manajemen proyek. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang konsep dasar audit TI, proses yang dijalankan, alat bantu yang digunakan seperti CAATS, serta bagaimana audit TI terhubung dengan tata kelola, manajemen risiko, dan proyek sistem informasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan dengan segala hormat. Lingkungan teknologi informasi mencakup semua komponen teknologi yang digunakan oleh organisasi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data. Dalam lingkungan ini, audit TI dilakukan mengevaluasi efektivitas sistem, memastikan keamanan data, dan kepatuhan terhadap kebijakan serta peraturan yang berlaku. Sedangkan audit TI itu sendiri adalah proses evaluasi sistem informasi untuk memastikan keamanan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Audit TI bisa dilakukan oleh dua jenis pihak. Yang pertama, audit internal yang dilakukan oleh unit tim di dalam organisasi itu sendiri. Tujuannya untuk mengevaluasi proses internal secara berkala dan memberi masukan dan perbaikan. Yang kedua, audit eksternal dilakukan oleh pihak luar yang independen, seperti auditor, publik, atau lembaga profesional. Tujuannya untuk kepatuhan eksternal atau laporan kepada pemangku kepentingan. Mengevaluasi sistem dan kontrol. Ini mencakup tugas auditor TI dalam menilai infrastruktur TI, sistem, aplikasi, jaringan, dan database, untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan aman. Membantu identifikasi risiko dan memberi rekomendasi. Auditor TI berperan penting dalam mengidentifikasi risiko dan kelemahan dalam sistem serta memberikan rekomendasi perbaikan, seringkali berbasis pada standar internasional seperti COBIT dan ISO 27001. Peluang karir luas dalam sektor publik dan privat. Auditor TI memiliki peluang karir yang besar baik di sektor publik seperti lembaga pemerintah maupun sektor privat, perusahaan swasta di bidang keuangan, asuransi, dan teknologi. Tentang proses audit TI. Audit universe adalah tahapan awal dalam proses audit TI yang bertujuan untuk menentukan ruang lingkup audit. Tahap ini sangat penting karena memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi area kritis dalam sistem TI yang perlu diperiksa lebih lanjut. Yang pertama, COBIT sebagai framework. Framework ini digunakan untuk menetapkan kontrol tata kelola TI dan memastikan sesuai dengan praktik terbaik. Yang kedua, penilaian risiko dan perencanaan. Auditor menilai risiko yang dapat mempengaruhi sistem TI dan merencanakan audit berdasarkan area dengan risiko tinggi. Tahapan audit TI. Tahapan utama audit TI adalah perencanaan audit yang menentukan tujuan, ruang lingkup, dan strategi audit. Yang kedua adalah pengumpulan bukti, yaitu mengumpulkan data dan informasi dari sistem TI terkait. Ketiga, evaluasi dan analisis data juga dilakukan untuk menganalisis bukti untuk menilai efektivitas dan keamanan sistem, serta pelaporan dari rekomendasi yang menyusun laporan audit dan memberikan saran perbaikan kepada organisasi. Semua itu dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi. Alat dan teknik audit TI. Dalam proses audit TI, auditor menggunakan beberapa alat dan teknik penting. Pertama, flowchart digunakan untuk memetakan proses bisnis dan sistem, sehingga memudahkan auditor dalam memahami alur kerja. Lalu ada CAATS atau Computer Assisted Audit Techniques, yaitu teknik audit berbantuan komputer yang memungkinkan auditor memeriksa data dalam jumlah besar secara efisien dan akurat. Selain itu, terdapat dua pendekatan dalam audit TI, yaitu audit melalui komputer, di mana sistem digunakan sebagai alat bantu dalam audit, dan audit terhadap komputer, yaitu saat auditor menilai dan menguji sistem TI itu sendiri. CAATS jenis dan fungsi.
CATS atau Computer Assisted Audit Teknik memiliki berbagai jenis dan fungsi yang sangat membantu auditor. Salah satunya adalah untuk melakukan sampling data transaksi, agar auditor dapat memeriksa data representatif tanpa harus mengecek semua secara manual. CATS juga digunakan untuk mereview aplikasi dan kontrol yang ada di dalam sistem informasi, guna memastikan apakah kontrol tersebut berjalan efektif. Selain itu, CATS memungkinkan audit operasional dilakukan secara otomatis, sehingga proses audit menjadi lebih efisien dan akurat. Forensik komputer. Dalam audit forensik, auditor TI menelusuri jejak digital dari sistem atau komputer untuk mencari bukti insiden atau pelanggaran. Beberapa alat yang bisa digunakan antara lain EnCase, FTK, dan autopsi. Contohnya, auditor bisa menemukan file yang sudah dihapus atau melihat aktivitas mencurigakan yang pernah terjadi di sistem. Forensik ini penting, terutama saat terjadi serangan siber atau pelanggaran kebijakan. Tata kelola dan strategi TI. Tata kelola TI memastikan bahwa teknologi yang digunakan benar-benar mendukung tujuan bisnis organisasi. Untuk mencapainya digunakan framework seperti COBIT dan ITIL yang membantu mengatur proses dan tanggung jawab TI. Organisasi juga menetapkan metrik kinerja untuk mengukur efektivitas TI dan membentuk stretching commit guna memastikan arah strategi tetap sejalan dengan kebutuhan bisnis. Manajemen risiko TI. Manajemen risiko TI berfokus pada identifikasi dan pengelolaan potensi ancaman terhadap sistem, seperti serangan siber, kegagalan sistem, dan kesalahan manusia. Langkah-langkah yang diambil meliputi: yang pertama, identifikasi risiko yang mungkin terjadi; kedua, penilaian dampak dan kemungkinan terjadinya; ketiga, mitigasi dengan mengimplementasikan kontrol dan kebijakan yang tepat. Untuk memastikan pengelolaan risiko yang efektif, standar seperti ISO 3000 dan NIST digunakan sebagai acuan. Manajemen proyek TI. Manajemen proyek TI melibatkan pengelolaan skop, waktu, anggaran, dan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan proyek. Metodologi yang digunakan dalam proyek TI dapat bervariasi antara waterfall yang lebih terstruktur dan linear dan agile yang lebih fleksibel dan adaptif. Peran seorang auditor adalah memastikan bahwa proyek TI dijalankan sesuai dengan standar yang berlaku, mengidentifikasi potensi risiko, serta mengevaluasi kualitas dan efisiensi implementasi proyek, termasuk proyek yang dilibatkan big data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi. Sebagai penutup, mari kita ringkas kembali apa saja yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama, kita memahami bahwa audit TI dilakukan dalam sebuah lingkungan teknologi informasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data. Proses audit sendiri melibatkan tahapan perencanaan, pengumpulan bukti, analisis, dan pelaporan yang didukung oleh alat bantu seperti CAATS dan teknik dokumentasi sistem. Selanjutnya, audit TI tidak bisa lepas dari governance dan tata kelola TI dengan menggunakan framework seperti COBIT dan ITIL. Auditor juga membantu memastikan bahwa sistem teknologi mendukung tujuan bisnis organisasi secara efisien dan aman. Di sini juga dibahas pentingnya manajemen risiko TI, mulai dari identifikasi, penilaian, hingga mitigasi risiko menggunakan standar seperti ISO 3000 dan NIST. Terakhir, kita juga membahas peran audit dalam manajemen proyek TI. Seorang auditor juga bertugas memantau proyek agar berjalan sesuai rencana dalam hal waktu, anggaran, dan ruang lingkup, termasuk saat organisasi menerapkan metodologi seperti waterfall atau agile. Bahkan dalam proyek yang melibatkan big data, auditor tetap berperan penting dalam memastikan kontrol dan efisiensi. Dengan pemahaman ini, kita bisa melihat bahwa audit TI tidak hanya berfokus pada aspek teknik, tetapi juga menyangkut tata kelola strategi dan keberlanjutan teknologi dalam organisasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like and comment, dan terima kasih. Adios.